Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk ke pertemuan 4 mata kuliah PTIK Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, pada pertemuan 4 hari ini kita akan membahas tentang Big Data ya. Mungkin sebelumnya yang lain sudah pada sering dengar ya, apa sih Big Data gitu ya. Big Data itu seperti apa sih contohnya gitu kan. Nah, di sini di dalam materi kali ini di sini banyak sekali menjelaskan tentang Big Data, sehingga Big Data itu banyak sekali yang perdebatan. Apa sih itu Big Data? Jenisnya seperti apa sih? Jadi banyak dari sudut pandang yang lain menjelaskan tentang Big Data ya. Coba kita lihat atau kita dengarkan apa sih Big Data. Apa itu Big Data? Bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan? Penuhnya seperti apa bumi ini? Secara sederhana, Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau... Oke, jadi kalau kita artikan secara umumnya ya, Big Data itu adalah sekumpulan data yang besar yang tidak bisa diolah oleh komputer gitu. Nah, dia juga memiliki karakter, ada volume, variety dan varietas, atau varietas dan velocity atau kecepatan. Jadi setiap tahun, setiap hari, setiap bulan dia memiliki kecepatan ya, bertambah terus data. Seperti tadi dicontohkan di dalam video ini, kehidupan kita sehari-hari contohnya adalah data pribadi kita ya, dari mulai nama, NIM, sekolah, pendidikan dan sebagainya. Nah, itu setiap tahun, setiap bulan, setiap hari pasti kita berubah datanya, nggak mungkin data tersebut sama terus. Kayak misalnya umur ya, tentang data usia. Nah, ketika tahun ini misalnya usia kita 20 tahun. Nah, tahun yang akan datang usia kita 21 tahun. Otomatis banyak data yang nantinya akan diubah. Nah, itu di situ termasuk ke dalam karakteristik data atau Big Data. Oke, kita lanjut. kecepatan. Dalam Big Data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun gigabyte data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun gigabyte. Selain volume, varietas juga merupakan salah satu karakter dari Big Data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Oke, karakteristiknya tadi ada volume ya. Volumenya itu semakin ke depan semakin bertambah, semakin datanya semakin banyak. Nah, lalu ada lagi karakteristiknya itu varietas. Jadi karakteristiknya itu dia memiliki isi atau kumpulan data seperti foto, teks ya, terus video misalnya. Misalnya di dalam di dalam data pribadi kita ada foto kita, ada data pribadi yang lain, misalnya data sekolah kita, ada foto ijazah dan sebagainya. Nah, itu salah satunya contoh dari varietas ya, karakteristik Big Data. Apa saja yang menghasilkan Big Data? Banyak sekali.
Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, ini salah satu contoh yang lain, yaitu dari Big Data ada Internet of Things. Ya, ini nanti kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang tentang internet. Ya, jadi internet yang sekarang itu semakin meluas, data kita pun sudah semakin banyak bertebaran di internet ya, bahkan sudah sampai ke luar negeri mungkin data kita ya, karena memang big data itu sudah tidak asing lagi, karena semua orang butuh data, semua baik itu apapun pasti kita butuh data. Makanya sekarang itu sulit sekali ya menjaga privasi data kita gitu ya, karena semakin banyaknya kebutuhan yang berkaitan dengan data ya. Oke, itu tadi salah satu pengertian dari big data ya, yaitu sebuah data banyak besar yang tidak bisa diolah oleh komputer. Oke, nah kalau misalnya kita dari gambaran umumnya, menurut sudut pandang ilmu pengetahuan, media penyimpanan pada hardware yang dapat digunakan adalah hard disk, FDD, dan yang sejenisnya. Jadi kita juga bisa menyimpan big data ya, tapi kita membutuhkan yang pastinya hardware yang mumpuni, yang punya kapasitas lebih besar untuk bisa menampung banyaknya data. Sedangkan media penyimpanan pada jaringan biologi pada diri kita dikaruniai otak. Nah, otak pun kita sering sebut sebagai big data. Ibaratnya otak ini adalah sebagai otak ini disebut sebagai juga big data kalau diciptakan untuk manusia ya. Karena di dalam otak ini banyak sekali data yang kita peroleh, informasi yang kita dapatkan itu nanti terserap di otak ya. Itu adalah salah satu media penyimpanan atau salah satu media yang dikaruniai sama Allah atau Sang Pencipta berupa otak sebagai wadah tempat big data. Oke. Nah, contohnya di sini ya, kita memperoleh data ya, lalu data tersebut masuk ke dalam otak kita. Nah, lalu data tersebut bisa berupa apa aja kan? Misalnya ada informasi yang berkaitan dengan data, misalnya kita nonton berita nih, informasinya misalnya yang lagi terkini grafik tentang pertumbuhan atau grafik tentang banyaknya jumlah pasien misalnya. Nah, itu kan berupa informasi pasien ya, pasien COVID misalnya. Nah, itu kan berupa informasi. Nah, informasi tersebut diolah dan dicerna lama-lama oleh otak ya. Lalu nanti muncullah sebuah decision atau keputusan nih. Setelah kita mendapatkan data, mendapatkan informasi yang berkaitan dengan COVID misalnya, lalu dari otak kita, dari data-data yang masuk ke big data kita melalui otak, lalu dia akan mencerna dan lama-lama akan membuat sebuah decision atau keputusan. Kita mau apa nih? Ternyata saat ini Indonesia sedang dilibatkan oleh wabah COVID misalnya. Nah, keputusan kita apa nih? Misalnya, jangan keluar rumah terus dah, jangan bepergian kemana-mana dulu deh gitu kan. Harus jaga kebersihan nih. Nah, dari informasi dan data itu dia menghasilkan sebuah keputusan ya. Kalau misalnya kita lihat dari elemen penting dalam big data, ada namanya data fast description of the world ya. Jadi data itu menggambarkan seluruh isi yang ada di dunia, semuanya ada semua di dalam big data. Lalu data pun juga bisa berupa informasi.
ya, baik itu berupa informasi dalam bentuk foto, video, tulisan, rekaman dan sebagainya. Lalu berbentuk juga ke knowledge, ya, apa yang kita ketahui itu sangat kita dapatkan dari data tersebut. Jadi kita dapat data dari knowledge itu, dari pengetahuan itu. Jadi kita dapat informasi dan data. Kalau di sini dijelaskan apa yang kita ketahui tidak dapat menyimpan pengetahuan dalam diri Anda dalam apapun selain otak. Maksudnya di sini adalah apapun yang kita ketahui dari informasi dan data itu diserap atau dimasukkan ke dalam otak, ya, untuk membangun pengetahuan yang atau informasi yang nantinya akan memunculkan keputusan. Kita harus apa nih keputusannya dari data dan informasi yang kita dapatkan. Ya, kalau menurut MC Kinsey Global tahun 2011, Big Data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala volume, lalu distribusi, velocity, keragaman, variety yang sangat besar dan atau abadi. Jadi yang tadi dijelaskan di dalam video itu salah satu karakteristik Big Data ya menurut MC Kinsey. Ya, jadi ada volume, ada velocity, ada variety, ya. Nah, di sini dan pengembangannya ada yang menyebut 7V. Jadi dari 3 karakter tersebut bisa dikembangkan lagi, ada volume, velocity, variety, variability, veracity, value, dan visualization. Jadi dari tadi yang 3 tersebut bisa dikembangkan lagi jadi 7. Ya, kalau volume berupa jumlah data yang dihasilkan dalam ukuran petabyte. Ya, jadi kalau volume itu data yang dihasilkan dalam ukuran petabyte. Jadi dalam jumlah gitu ya, dapat diukur. Lalu variety yaitu data yang masuk dalam berbagai format, ya, yang tadi saya bilang bisa berupa tulisan, gambar, ya, visual, video dan sebagainya, itu bisa masuk ke variety. Lalu ada lagi velocity, kecepatan data yang dibuat atau digenerate, ditangkap dan dialirkan. Data streaming real time. Nah, ini misalnya kecepatan data, misalnya kayak kita contohnya sekarang ini yang sering kita lihat ya, misalnya tentang pemilu ya, kecepatan data kita tahu tuh dari mana tuh kita bisa tahu perolehan presiden mana misalnya yang lebih unggul. Nah, itu kan datanya cepat sekali ya, bahkan per detik dia berubah. Ya, itu bisa kita kategorikan sebagai velocity. Lalu ada lagi veracity, yaitu analisis yang dilakukan pada data akan lebih bermanfaat bila akurasi data ditingkatkan. Jadi dia tergantung dari seberapa akurat data tersebut, ya. Lanjut ke value, data yang memiliki nilai guna atau data yang berguna. Nah, kalau value ini khusus menampung atau khusus karakter data-data yang berguna. Kayak data pribadi kita itu berguna ya. Nah, itu masuknya ke value. Lalu variability yaitu perubahan data selama pemprosesan data life scale-nya. Jadi selama data kita masih proses perubahan, itu masuknya ke dalam variability, ya. Nah, di sini tadi big data nih. Ya, di sini udah dijelasin tadi karakteristiknya dari big data, ada banyak. Nah, untuk volume data
Teknologi big data dibagi menjadi dua, ada batch processing yang mana digunakan untuk menganalisis data yang sudah settle pada satu waktu tertentu, dan streaming processing yang mana digunakan untuk menganalisis data yang terus-menerus terupdate. Jadi kalau batch ini data yang sudah udah settle ya, udah bagus, sudah benar gitu ya. Sedangkan kalau yang stream ini yang masih terus update ya, jadi masih terus bisa berubah, itu maksudnya ke dalam streaming processing. Nah, big data juga berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, mengapa kita memerlukan artificial intelligence? Karena hampir semua masalah dipecahkan dengan bantuan komputer. Ya, banyak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali contohnya yang sangat dibutuhkan atau perlu yang namanya bantuan komputer. Nah, itu juga salah satu big data. Komputer tidak akan menjalankan perintah tanpa dia tahu datanya. Makanya artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan ini sangat berkaitan erat dengan big data. Lalu masalah semakin kompleks, tidak mungkin manual lagi. Nah, itu data-data kita semakin banyak, itu nggak mungkin kita catat satu-satu gitu ya. Kayak sekarang kan data pemilu itu semua sudah mulai online ya, datanya semua online. Tidak perlu lagi sekarang itu yang namanya sensus penduduk keliling gitu ya, nggak perlu, karena pemerintah sudah pasti memiliki data yang lebih real, lebih akurat, tanpa ada data manual gitu, karena semua udah masuk ke dalam komputerisasi. Tidak ada keterbatasan hardware lagi. Nah, hardware sekarang udah semakin canggih, mungkin ya sudah mumpuni dia menampung data sekian banyak. Lalu keinginan manusia, komputer bertindak sebagai manusia. Jadi banyak sekali sekarang kegiatan yang sudah dia ambil alih oleh komputer. Kalau kita jumpai misalnya ya di SPBU sekarang ya. Nah, sekarang kan SPBU udah mulai canggih kan. Sekarang itu sistem sistem mengatur berapa liter kita beli dan sebagainya, itu nggak perlu manusia lagi. Jadi bukan manusia yang mengolah ya, cukup komputer aja. Kita tinggal, si adminnya itu tinggal menggunakan komputer untuk mengetahui nih, misalnya oh bapak beli berapa liter, tinggal dimasukin datanya. Nah, si bapak tadi tinggal datang ke operator itunya, tinggal dituang kan, nggak perlu lagi sekarang mencet satu-satu gitu ya. Itu contoh. Terus banyak sekarang yang sudah mulai dikerjakan komputer. Jadi komputer tuh ibaratnya sudah seperti manusia ya, dia udah lebih canggih. Yang penting satu, dia memiliki data. Kalau komputer nggak ada data, nggak ada informasi yang masuk ke dalam komputer, ya dia nggak akan berguna. Komputer itu nggak akan ada gunanya. Nah, pengertian dan sejarah dari AI atau Artificial Intelligence, mempelajari bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu kejadian yang mana orang melakukannya dengan baik. Ibaratnya semua pekerjaan manusia sudah digantikan oleh yang namanya komputer. Itu disebut dengan Artificial Intelligence. Ya, jadi kecerdasan buatan. Jadi komputer itu sudah benar-benar bisa melakukan pekerjaan seperti manusia tanpa membutuhkan atau tanpa disuruh gimana gitu ya. Kalau manusia kan kadang, hai kamu kerjain ini ya, datanya ini. Nah, kalau di komputer kan kita bisa tuh atur secara otomatis, nanti otomatis dia mengerjakan sendiri apa yang kita mau tuh. Makanya sekarang itu pengangguran semakin banyak ya, karena banyak kerjaan yang sudah diambil alih oleh komputer. Jadi orang itu cukup bayar satu orang ibaratnya untuk mengatur jalannya komputer, ya udah beres kerjaannya, banyak beres, tanpa perlu lagi banyak
orang ya, karyawan gitu, nggak perlu ya. Kalau menurut para ahli di sini, menurut Simon, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan industri yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Contoh lain misalnya lampu merah. Nah, sekarang lampu merah ada di mana-mana. Itu dia udah bisa mengatur jalannya lalu lintas. Nggak perlu lagi tuh ada yang namanya pengatur jalan ya. Misalnya ada polisi gitu, ngatur jalan, ada yang lurus, ada yang belok, ada yang sebagainya, nggak perlu. Sekarang udah ada lampu merah. Nah, lampu merah pun sama, itu salah satu termasuk kecerdasan buatan karena dia dibuat oleh manusia melalui sistem. Nah, nanti bisa berjalan sesuai kemauan manusia. Misalnya diatur lampu merahnya 30 detik misalnya, lalu lampu hijaunya 5 menit misalnya gitu ya. Nah, itu kan diatur. Nah, itu salah satu contoh kecerdasan buatan. Lalu menurut Rich and Knight, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Jadi komputer itu bisa kerjanya lebih baik daripada manusia ya. Kadang kalau manusia itu ada lelahnya, ada capeknya misalnya ya, terus ada errornya ya, sama sih komputer juga ada seperti itu. Tapi kalau komputernya sudah mumpuni, hardware sudah bagus dan sebagainya, insya Allah dia jalannya lebih baik atau lebih bagus dari manusia. Lalu ada kategori dari AI, ada 4 macam. Ada di sini ada banyak, ada 4 macam. System that think like humans, berpikir seperti manusia. System that think rasional, jadi dia berpikirnya rasional. System that acts like humans, system that acts rational. Jadi karakteristiknya itu dia sudah sangat seperti manusia ya. Jadi komputer itu ibaratnya seperti otak manusia. Jadi dia bisa berpikir dengan baik, menjalankan tugas dengan baik ya, seperti itu. Nah, kalau ditinjau dari pendekatan, ada 2 pendekatan, melalui pendekatan ilmiah dan pendekatan teknik. Pendekatan dasar ilmiah timbul sebelum invasi ke komputer. Ini tidak sama dengan kasus mesin uap dan dapat diatasi dengan perkembangan teknologi lanjutan. Lalu ada lagi pendekatan teknik, usaha untuk menghindari definisi AI, tetapi ingin mengatasi atau memecahkan persoalan dunia nyata. Ya, jadi kalau teknik itu dia sebenarnya nggak mau pakai kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Tapi sayangnya saat ini kita sangat membutuhkan itu sebenarnya. Mengapa kita mempelajari AI? AI mempresentasikan bagian atau inti dari ilmu komputer atau computer science ya. Lalu AI juga mewujudkan suatu bentuk ketidaktepatan dari komputasi ya. Jadi dia bisa menyelesaikan semua yang berkaitan dengan komputasi atau karakteristik dalam matematika. AI memiliki suatu kekuatan alami antar cabang ilmu. AI adalah bagian ilmu teknik dari cognitive science. Cognitive science adalah suatu perpaduan ilmu filsafat, ilmu linguistik, dan ilmu psikologi. AI memperlakukan representasi pengetahuan dan manipulasi. Ya, pengetahuan adalah pusat dari semua ilmu teknik dan AI adalah pusat dari semua ilmu teknik ya. Jadi kita tuh emang sangat butuh banget artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Alasan penting lainnya adalah penelitian AI diharapkan menemukan atau membongkar bentuk krisis besar dalam
waktunya. Krisis dibuat oleh interaksi dan teknologi. Jadi kan saat ini memang persaingan teknologi itu udah banyak ya, makanya kenapa kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, butuh yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu memudahkan tugas. Nah, ini ada sejarah AI, ini kita bisa baca sendiri sejarahnya ya, dari mulai audio kecerdasan dan sebagainya. Nah, itu ada semua di sini, nanti kalian bisa baca sendiri. Sudut pandang AI, dari kecerdasan pasti, dari penelitian iya, dari pemrograman. Nah, itu. Nah, di sini ada kategori masing-masing. Definisi dari para ahli tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut. Ya, jadi kategorinya itu berpikir manusiawi kalau artificial intelligence. Kategorinya itu lalu karakteristiknya tadi berpikir rasional ya, tadi udah dijelaskan di atas ya. Kalau ini menurut para itu saja untuk pertemuan hari ini tentang big data atau artificial intelligence ya, tadi ada di dalamnya. Untuk tugas nanti kalian bisa cek di MyBase ya. Itu aja dari saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.